Katakan sekali lagi. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada artinya untuk mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Biar pujian menjadi ungkapan hati kita kepada Tuhan. Mari dengan segenap hati kita menyatakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh sambil bangkit sekali lagi, bangkit berdiri. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Lebih lagi nyatakan, bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Ku. Oh, Ku mau selalu bersyukur. Membuatku lebih lagi selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku sekali lagi dengan iman menyatakan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga iman. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Anugerah-Mu luar biasa bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada di sini hari ini bersama-sama. Kami percaya karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena berkat-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan hari ini kami rindu untuk mendengar dari Tuhan. Kami minta biarlah Engkau yang berbicara. Biar Engkau persiapkan hati kami Tuhan, agar benih firman yang dibagikan dapat sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Kami minta Roh Kudus biar Engkau yang ambil alih. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Engkau yang mengadakan keajaiban-Mu Tuhan. Supaya setiap dari kami mengalami transformasi hidup. Menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Menjadi orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan. Untuk jadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar kebenaran firman. Kita sama-sama katakan. Amin. Jadi kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Shalom Bapak Ibu semuanya.
Coba 3 kali lipat lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Oke, dipersilakan buat duduk Bapak Ibu. Senang banget hari ini bisa bergabung kembali dengan GBI LPG. Ini adalah kedua kali ya saya datang ke sini. Tadi udah ibadah pertama Bapak Ibu dan sekarang ibadah yang kedua. Dan ibadah kedua saya semakin semangat lagi. Saya berharap Bapak Ibu juga semangat. Amin ya. Jadi kalau misalnya ada pesan yang bagus, kita mau tepuk tangan, boleh coba tes dulu tepuk tangannya. Kalau misalnya ada pesan yang bagus, firman yang bagus, kita teriakan amin juga. Nah, nanti sepanjang kita dengar firman, kita pertahankan semangatnya. Deal ya? Dan juga saya suka kalau kita sama-sama mencatat Bapak Ibu. Karena kalau kita mencatat, kita bisa lebih ingat. Kalau kita lebih ingat, kita bisa lebih terapin dalam hidup kita. Jadi kita sama-sama mencatat, boleh pakai handphone, tapi ingat ya, mencatat. Bukan main Instagram, bukan main TikTok, bukan Mobile Legend. Kalau misalnya bentuk handphonenya udah bukan vertikal tapi horizontal, udah ketahuan Bapak Ibu ya. Jadi ingat dipakai buat mencatat. Nah hari ini kita akan bahas firman Tuhan yang asik dan seru banget. Judulnya adalah menyelesaikan panggilan Tuhan. Coba semua katakan sama-sama, menyelesaikan panggilan Tuhan. Bapak Ibu, setiap dari kita sebenarnya diberikan sebuah panggilan oleh Tuhan. Untuk jadi garam, jadi terang. Artinya jadi berkat atau jadi blessing bagi sesama. Hanya saja bentuknya beda-beda. Mungkin ada yang Tuhan panggilnya menjadi seorang dokter jadi berkatnya. Ada mungkin yang seperti saya dipanggil untuk berkhotbah jadi berkatnya. Ada juga yang mungkin jadi pengusaha, banyak uang, memberkati banyak orang lewat keuangannya, bisa juga. Tapi setiap dari kita sebenarnya punya semacam panggilan oleh Tuhan. Termasuk tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Nah tapi kalau kita lihat Alkitab kita, ternyata gak semuanya meskipun dapat panggilan dari Tuhan, gak semuanya menyelesaikannya dengan baik. Contoh, kita lihat ada seorang namanya Daud. Raja Daud waktu itu menjadi raja yang baik. Raja yang hebat, yang taat dan dekat sama Tuhan. Pada akhir hidupnya dia dikenal sebagai salah satu raja yang terbaik di sejarah Israel. Tapi siapa di sini yang tahu ada raja lain namanya Raja Saul. Raja Saul meskipun jadi raja juga, dia waktu itu gak menyelesaikan panggilannya dengan baik. Raja Saul ternyata lebih takut sama manusia dibandingkan takut sama Tuhan. Akhirnya dia gak taat sama Tuhan, makanya dia waktu itu diganti sama Raja Daud. Jadi sama dua raja tapi satu menyelesaikan dengan baik, satu enggak. Contoh lain, ada seorang namanya Petrus, dipanggil jadi salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Dia taat sama Tuhan meskipun dia gak mulus perjalanannya, ada jatuh bangunnya. Tapi dia setia sampai akhir, makanya pada akhir hidupnya dia menjadi pemimpin gereja yang luar biasa. Dia setia sampai akhir. Tapi ada juga murid Tuhan Yesus namanya Yudas Bapak Ibu. Yudas sama dipanggil jadi ke-12 murid Tuhan Yesus. Tapi ternyata pada akhirnya dia mengkhianati Tuhan Yesus. Jual Tuhan Yesus untuk 30 keping perak dan pada akhirnya dia menyesal dan mencabut nyawanya sendiri. Ternyata meskipun mereka sama-sama dapat panggilan, akhirnya berbeda. Ada yang menyelesaikan, ada yang enggak. Bagaimana dengan kita? How about us? Apakah kita menjadi orang-orang yang hanya dapat panggilan Tuhan tapi enggak menyelesaikan dengan baik? Atau jadi orang yang bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dengan baik? Saya percaya setiap dari kita mau dong menyelesaikan panggilan Tuhan dengan baik. Benar enggak? Nah hari ini kita mau belajar gimana caranya Bapak Ibu? How? Gimana caranya kita bisa melakukan hal itu? Nah kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang mungkin banyak orang belum tahu. Namanya adalah Nehemia. Coba semua katakan Nehemia. Banyak orang yang belum tahu kisah ini, tapi sebenarnya kisah ini sangat menarik. Karena Tuhan kasih panggilan buat Nehemia, yaitu untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh. Dan kita akan melihat gimana caranya Nehemia bisa menyelesaikan misi dari Tuhan ini. Ada 5 poin yang hari ini bisa kita catat sama-sama. Yuk kita catat poin yang pertama Bapak Ibu. Kuncinya adalah kita harus punya hati untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Kita harus punya yang namanya hati untuk Tuhan dan juga hati untuk sesama. Kita lihat ayatnya dari Nehemia 1 ayat 3 sampai 4. Di mana waktu itu dikatakan ada orang-orang yang datang ke Nehemia dan mengatakan, Nehemia, orang-orang di Yerusalem mereka dalam keadaan tercela dan juga sangat kesukaran. Karena tembok Yerusalem udah runtuh dan juga gerbang-gerbangnya sudah terbakar habis. Ketika Nehemia mendengar itu, dia duduk bersedih dan berkabung. Nah ini menarik banget.
kota zaman dulu beda ya sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kota nggak ada temboknya. Kalau zaman dulu itu mirip kayak Attack on Titan. Ada yang nonton? Para wibu di sini mungkin ada berapa ya. Itu kan tiap kota ada temboknya ya. Nah, zaman dulu juga kayak gitu. Setiap kota punya tembok Bapak Ibu. Tembok ini tuh pertahanan kotanya. Kalau temboknya udah runtuh, kotanya itu sangat berbahaya. Gampang dirampok, gampang diserang musuh. Pokoknya kota itu kalau udah gak ada tembok, itu bahayanya setengah mati. Setiap kota butuh tembok di zaman dulu. Nah ini temboknya udah runtuh, jadi keadaannya udah bobrok banget di sana. Nah sedangkan Nehemia sebenarnya dia ini waktu itu keadaannya enak. Dia di sebuah kerajaan dan di kerajaan itu dia kerjaannya jadi juru minum Bapak Ibu. Anggapannya raja sebelum minum, Nehemia yang cobain. Kalau Nehemia mati, berarti ada yang racunin. Raja jangan minum gitu ya. Kalau Nehemia minum aman, baru raja minum. Jadi kurang lebih kerjanya kayak gitu. Buat dapat posisi ini gak mudah. Karena ini posisi yang sangat dipercaya oleh raja. Jadi juru minum raja. Nehemia dapat posisinya. Secara gaji, gede gak Bapak Ibu? Gede pasti. Secara upah pasti gede. Hidupnya nyaman, hidupnya enak Nehemia ini. Tapi meskipun hidupnya udah nyaman, Nehemia tetap punya hati buat kotanya Tuhan dan orang-orang yang ada di Yerusalem Bapak Ibu. Kalau Nehemia bangun kota itu, emangnya apa keuntungan buat Nehemia? Gak ada, ya kan? Gak ada. Justru dia harus korbanin kenyamanan dia untuk bantu kota ini. Tapi dia rela. Karena hatinya bukan mentingin kepentingan pribadi, tapi dia lebih mentingin kepentingan Tuhan dan orang-orangnya. Nah sama dengan kita, kalau kita mau menyelesaikan panggilan Tuhan, kita harus terlebih dahulu gak egois. Tapi punya hati buat apa yang Tuhan inginkan. Itu yang pertama yang harus kita punya. It's all about the heart. Aku mau kasih sedikit kesaksian dulu. Jadi aku punya sebuah pelayanan bikin komunitas secara online namanya Grace Depth. Jadi kita melayani bikin komsel-komsel online dan juga saya di gereja lokal saya sendiri GBI Gilgal, saya ada mimpin juga namanya Family Cell. Hari ini saya dengan salah satu anak Family Cell saya namanya Timotius. Dan jujur aja Bapak Ibu, saya memimpin Family Cell ini dan juga punya pelayanan Grace Depth ini untungnya buat saya bisa bilang nol. Anggap aja saya gak dapat uang sama sekali, gak dapat apa-apa. Yang dapat adalah kepala pusing Bapak Ibu. Karena gak gampang mimpin pelayanan itu butuh waktu, butuh energi, kadang butuh dana juga. Kadang-kadang kita udah korbanin waktu segala macam, gak ada yang join, gak ada yang datang segala macam. Udah chat pribadi satu-satu, ternyata malah pada gak bales segala macam. Jadi gak mudah anggap ya membangun pelayanan ini. Memimpin ini gak mudah. Berkali-kali berpikiran untuk menyerah. Berkali-kali aku berpikir pengen berhenti aja, pengen stop aja Bapak Ibu. Beneran, berkali-kali mikir kayak gitu. Tapi setiap kali aku berpikir pengen menyerah, pengen berhenti, pengen stop. Tuhan selalu ingetin di hati. Aku pengen kamu menyelesaikan ini. Aku pengen kamu melakukan ini dengan baik. Jangan menyerah, don't give up. Tuhan berkali-kali ingetin aku. Makanya sampai hari ini meskipun gak mudah, meskipun aku harus korbanin kenyamananku, aku jalanin terus sampai hari ini. Nah kadang-kadang begitu pula dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau hitung-hitungan manusia kayaknya gak balik modal. Kalau hitung-hitungan manusia kayaknya rugi. Kalau hitung-hitungan manusia kayaknya gak dapat apa-apa nih gitu. Tapi Tuhan taruh di hati Bapak Ibu karena Tuhan pengen untuk kita jadi berkat. Rela berkorban. Menjadi orang Kristen bukan artinya jadi punya hidup nyaman. Menjadi orang Kristen artinya menjadi orang yang rela berkorban untuk misinya Tuhan. Salah kalau misalnya kita berpikir, aku ikut Tuhan jadi orang yang lebih kaya. Aku percaya Tuhan bisa kasih berkat keuangan, tapi itu bukan tujuannya. Justru pengikut Tuhan yang sejati siap korbanin uangnya, waktunya, energinya. Supaya orang bisa diberkati. Dan itulah yang Nehemia lewati. Dan itulah hati yang harus kita punya. Pertanyaannya gini, gimana caranya kita punya hati kayak gitu? Kita udah tahu, hati yang kayak gitu yang benar, tapi gimana cara punyanya? Yeskiel 36 ayat 26 Tuhan bilang gini Bapak Ibu. I will change your heart of stone into a heart of flesh. Bahasa Indonesianya. Aku akan ubah hati batumu, hati kerasmu jadi hati yang taat. Siapa yang ubah? Bukan kita tapi Tuhan. Kalau kita pengen hatinya berubah, ayo luangin lebih banyak waktu bergaul sama Tuhan. Semakin kita sering bergaul sama Tuhan, semakin hati kita jadi serupa kayak Tuhan juga. Yang penting doa, baca Alkitab, penyembahan itu yang bisa mengubah hati kita. Amin. Itu yang pertama.
Jadi kita harus memiliki hati yang benar dulu. Yang kedua, kalau kita pengen bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dengan baik, maka yang kedua yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita adalah bersiap-siap menghadapi tantangan. Bersiap-siap menghadapi tantangan. Karena ketika mau menyelesaikan panggilan Tuhan, pasti akan ada tantangan. Seringkali jalanannya gak akan mulus. Kita lihat Nehemia 4 ayat 7-9 Bapak Ibu. Di mana waktu itu dikatakan ada orang-orang namanya Tobia, Sanbalat, orang Arab, Amon dan Asdod, yang ketika dengar Nehemia mau bangun tembok itu kembali, mereka gak senang, mereka marah. Mereka bersepakat mau perang dengan Yerusalem dan mengacaukan pembangunan temboknya. Ketika Nehemia mendengar ini, dia pun berdoa dan melakukan penjagaan siang dan malam bersama dengan orang-orangnya. Ternyata ada oposisi ketika kita mau menyelesaikan panggilan Tuhan. Setidaknya akan ada 3 oposisi Bapak Ibu. Yang pertama, oposisi dari setan atau iblis. Bapak Ibu, setan beneran ada gak sih? Ada gak? Ada ya, setan beneran ada. Bukan orang yang di sebelah kita ya, dia teman kita, keluarga kita, bukan. Ini setan ada, setan yang lain ya, yang spiritual beneran ada. Makanya kan Efesus 6 ayat 12 bilang apa? Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan keluarga kita, bukan melawan teman-teman kita. Bukan melawan adik kita, bukan melawan kakak kita. Tapi penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu gelap dan roh-roh jahat di udara. Itu kata firman Tuhan. Jadi roh jahat beneran ada. Dan roh jahat bakal berusaha untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena mereka tahu kalau misalnya kita jatuh ke dalam dosa, kita gak bisa efektif melayani Tuhannya. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita akan kehilangan banyak waktu, banyak fokus untuk dosa itu. Akhirnya kita gak bisa maksimal dalam hidup. Makanya siapa di sini yang merasa sehari-hari ada godaan. Godaan buat sombong, godaan buat mencuri, godaan dosa nafsu. Ya kan? Muncul ya godaan-godaan itu. Itu seringkali si iblis, si setan berusaha untuk membohongi kita, menipu kita. Mengatakan dosa ini bakal enak loh. Padahal itu tipuan. Kalau kita ikutin, hancur hidup kita. Hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, oposisi yang kedua seringkali adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Bad friends, teman-teman yang buruk. Makanya kan firman Tuhan bilang apa? Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya hati-hati, pergaulan juga kita harus perhatikan. Kadang-kadang ada orang di sekitar kita yang mungkin belum kenal Tuhan, yang akhirnya malah berusaha membunuh iman kita tanpa mereka sadari. Contoh ya, pengalaman saya. Dulu saya pertama kali mengenal Tuhan tuh waktu saya kuliah. Nah keluarga saya, papa mama saya dulu tuh masih Kristen KTP lah anggapannya. Kristen tradisi aja. Bukan yang beneran pelayanan, bukan yang bener-bener cinta Tuhan. KTP aja Kristen. Nah tapi waktu saya kuliah, saya mulai kenal sama Tuhan. Dan akhirnya setelah lulus kuliah, saya merasa terpanggil untuk pulang ke Indonesia pelayanan. Waktu itu padahal kuliahnya di Amerika Bapak Ibu. Tapi memutuskan saya gak mau kerja di sana sama sekali, saya mau pulang langsung. Pulangnya pelayanan lagi, bukan kerja normal. Ketika papa saya dengar, coba tebak papa saya bilang apa? Papa saya gak bilang, luar biasa dipanggil Tuhan. Enggak, papa saya bilang gini, gak balik modal, katanya gitu. Udah gitu ya udah dong, saya tetap percaya pulang ke Indonesia pelayanan. Saya nulis buku Bapak Ibu. Saya mau nulis buku rohani. Pas saya bikin bukunya, papa saya marah-marah. Papa saya bilang, gak boleh katanya. Siapa yang mau baca? Kalau sekarang ya puji Tuhan gitu ya, follower sudah ada. Dulu gak ada sama sekali ya, anggapnya belum terkenal. Papa saya bilang, kamu nulis buku siapa yang mau beli? Gak akan ada yang mau baca. Sempat anggapnya berantem waktu itu. Karena papa saya gak setuju. Tapi meskipun di situ papa saya gak setuju dengan apa yang saya mau jalani karena saya merasa terpanggil oleh Tuhan, saya tetap memutuskan buat melangkah aja. Dan puji Tuhan ketika saya melangkah bisa menjadi seperti sekarang ini. Bisa khotbah di tempat ini, bisa nulis berapa buku. Untungnya waktu itu ketika papa saya mungkin secara gak sadar dia berusaha membunuh iman saya memutuskan saya mau melangkah terus. Sekarang papa saya mau support terus, belum bikin buku baru, bikin dong udah lama nih gak keluar buku. Kayak gitu sekarang, berubah ya anggapannya. Tapi kadang-kadang begitu pula dalam hidup kita, kadang-kadang akan ada orang-orang yang mungkin gak tahu panggilan kita dari Tuhan. Jadi mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesannya kayak mau menghentikan kita dari langkah kita. Jangan sampai itu menghentikan kita. Amin. Yang ketiga, oposisinya kadang-kadang adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Kadang-kadang diri kita sendiri loh. Contoh ya waktu itu kalau kita baca Alkitab,
Waktu itu Tuhan bilang kepada Musa, Musa aku pengen kamu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Respon Musa apa? Bukan asyap, enggak. Tapi apa yang Musa bilang? Tuhan aku gak bisa. Tuhan kamu salah pilih. Mending Tuhan kirim orang lain aja, aku gak pandai bicara. Musa berpikir dia gak bisa. Dari dirinya sendiri. Gideon juga sama. Ketika Tuhan pilih Gideon, kamu akan jadi pahlawan. Gideon bilang apa? Tuhan, aku ini yang paling kecil, paling muda di antara kaumku dan keluargaku. Sama, merasa gak bisa juga. Kadang-kadang yang membuat kita gagal atau berhenti di tengah jalan adalah pikiran negatif kita sendiri. Kita sendiri yang merasa gak bisa, gak mampu, Tuhan salah pilih. Tapi hari ini Bapak Ibu ingat, Tuhan gak pernah salah pilih. Kalau Tuhan udah pilih Bapak Ibu, teman-teman semua, Tuhan juga yang kasih kemampuannya supaya kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Amin. Maka itu ayo kita bersiap-siap. Cara bersiap-siap menghadapi oposisi-oposisi ini gimana? Ada dua. Tadi Nehemia bilang apa? Dia berdoa dan melakukan penjagaan. Berdoa dan melakukan penjagaan. Ini sama kayak yang Tuhan Yesus bilang di Taman Getsemani di Matius 26 ayat 41. Tuhan Yesus bilang kayak gini, berdoalah dan berjaga-jagalah. Sebab roh memang penurut tapi daging itu lemah. Jadi berdoa dan berjaga-jaga. Coba semua katakan berdoa. Semua katakan berjaga-jaga. Yang pertama adalah berdoa. Kadang-kadang kesalahan kita mungkin kita berjaga-jaga alias kita kerja keras, kita lakukan yang terbaik, kita belajar terus, tapi kita lupa doa. Nah, ada juga kan yang kayak gitu ya, sibuk terus, sibuk kerja, sibuk pelayanan, sibuk, tapi doanya kurang. Atau lupa doa sama sekali, ada juga. Nah jangan lupa, ketika kita doa disitulah kita andalin kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa seakan-akan kita kayak lagi buka keran air, urapan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita lewat doa. Kerja keras bagus, tapi jangan lupa doa. Ada juga yang sebaliknya, doanya lancar, kerja keras atau berjaga-jaganya nol, ada juga. Ya kan doanya waduh, dari pagi sampai malam doa terus, tapi setelah doa gak lakuin apa-apa. Contoh mungkin yang single-single di sini ya. Udah doa, Tuhan berikan aku jodoh yang tepat bagi hidupku gitu ya. Kita udah berdoa. Tapi sehari-hari gak mau bergaul. Sehari-hari cuma di rumah doang nonton drama Korea tapi gak pernah bergaul. Endingnya jangan berharap tiba-tiba ada yang bel rumah kita. Teng tong kita keluar ada cowok ganteng atau cewek cantik. Aku jodoh kamu yuk kita nikah gitu. Gak ada Bapak Ibu. Gak bisa. Doa bagus tapi ya kita juga bergaul. Contoh lain kita kerja di perusahaan. Kita doa bagus, tapi kalau misalnya kerjanya males-malesan, telat terus, gak pernah inovatif, gak mau belajar supaya berkembang, ya gak akan berkembang juga usahanya. Selain doa ya kita lakukan bagian kita belajar kerja keras. Dua-duanya harus seimbang. Doa dan jaga-jaga. Ini cara kita bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itu yang kedua ya. Yang ketiga yang bisa kita catat hari ini Bapak Ibu. Untuk kita bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dengan baik, adalah kita harus mengakui kesalahan kita. Kita harus mengakui kesalahan kita. Kalau kita sombong, keras kepala, selalu merasa benar, gak akan berubah ke arah yang lebih baik. Kita harus punya kerendahan hati untuk mengakui, Tuhan aku salah, aku mau berubah. Kalau kita baca Alkitab kita di Nehemia 1 ayat 7-9, Nehemia bilang di hadapan Tuhan, Tuhan kami sudah bersalah terhadap kamu. Karena waktu itu Yerusalem runtuh karena mereka gak taat sama Tuhan. Mereka hidup dalam dosa. Makanya Tuhan izinin hancur. Makanya Nehemia dia mengakui kesalahan bangsanya di hadapan Tuhan. Tuhan kami udah bersalah di hadapanmu. Kami udah gak taat sama peraturan-peraturanmu, ketetapan-ketetapanmu. Kami udah gak taat. Tapi Tuhan aku ingat sama firmanmu. Engkau yang mengatakan. Bagaimana kalau ada orang yang gak setia sama Tuhan engkau cerai-beraikan. Tapi kalau orang-orang itu mau kembali ke jalan yang benar, mau taat lagi sama Tuhan, di situ engkau akan mengumpulkan mereka kembali dan menempatkan mereka di tempat yang kau inginkan. Nah jadi itu kuncinya, kita punya kesalahan, oke, akui kesalahan kita. Itu langkah pertamanya. Kita mau lihat ada dua raja dalam Alkitab. Tadi di ibadah pertama saya juga sempat bahas, ada dua raja namanya Raja Saul dan Raja Daud. Bapak Ibu, Raja Saul waktu itu dikasih perintah sama Tuhan untuk mengalahkan musuh. Dan setelah mengalahkan musuh jangan bawa harta mereka ke rumah. Ditinggal hartanya harusnya. Tapi Saul gak taat, ketika dia lihat kambing dombanya cakep-cakep dia bawa pulang. Tuhan tahu dia udah melanggar perintah Tuhan. Tuhan kirim Nabi Samuel untuk tegur. Ketika ditegur Nabi Samuel, Raja Saul gak ngaku.
Raja Saul malah nyalahin rakyatnya sendiri. Oh, rakyat yang bawa pulang ini ternak-ternaknya. Dia gak ngaku, makanya Tuhan makin kesel. Dia udah bersalah tapi masih nyalahin orang lain. Kita bandingin sama Daud. Kalau Daud waktu itu sama salah juga. Dia pernah lihat seorang wanita cantik lagi mandi. Namanya siapa Bapak Ibu? Batsheba ya. Ketika dia lihat Batsheba, dia panggil Batsheba datang dan dia tidur sama Batsheba. Padahal Batsheba udah punya suami. Akhirnya Batsheba hamil, dia tempatin suami Batsheba namanya Uria di barisan terdepan peperangan. Otomatis mati. Batsheba janda dijadiin istri sama dia. Dia melakukan dosa. Tuhan kirim Nabi Nathan buat tegur. Ketika Nabi Nathan datang buat tegur, Daud gak nutupin kesalahan. Dia bilang, aku sudah dosa sama Tuhan. Dan di sana dia bertobat. Makanya pada akhirnya Daud tetap diurapi jadi raja oleh Tuhan. Daud tetap disertai oleh Tuhan. Daud tetap berkenan sama Tuhan. Bukan karena dia sempurna, bukan karena dia gak pernah punya kesalahan. Melainkan dia mau akui kesalahan dia di hadapan Tuhan. Nah begitu pula dalam hidup kita harus mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya beberapa hari yang lalu ketemu teman dan kita ngebahas sedikit soal Argentina lawan Indonesia sepak bola. Ada yang nonton di sini? Ada? Ada yang nonton? Ada beberapa ya nonton ya. Saya nggak nonton sih, tapi teman saya ada yang nonton. Dan teman saya cerita, dia ngantrinya katanya sampai 4 jam Bapak Ibu. Lumayan lama ya, 4 jam sebentar atau cepet? Lumayan ya, 4 jam panas-panasan dia ngantri. Dia bingung kenapa sih lama banget ngantrinya. Singkat cerita pas udah nyampe di depan dia makin sadar. Kenapa lama? Ternyata kan udah ada aturannya tuh. Buat nuker tiket harus bawa KTP atau kalau mau ambilin punya orang harus bawa surat kuasa. Tuh udah dikasih tahu peraturannya. Tapi banyak orang yang datang ternyata mereka gak bawa KTP lah. Mau ambilin punya orang tapi gak bawa surat kuasa lah. Anggap aja mereka gak ikutin peraturannya makanya jadi lama. Di meja registrasinya jadi debat sama panitianya gitu ya. Mereka sulit untuk masuk waktu itu jadinya. Ya, gara-gara waktu itu mereka gak ikutin aturan yang ada. Sedangkan teman saya katanya cepet banget. Kasih KTP dapat tiket langsung masuk 30 detik katanya cepet banget. Tapi banyak orang yang lama bikin antriannya jadi panjang. Gara-gara gak ikutin peraturannya. Nah pas saya dengar kisah ini sama banget kayak kehidupan. Banyak orang yang anggapannya pengen masuk ke keluarga yang bahagia. Tapi ketika ada arahan firman Tuhan tentang bangun keluarga bahagia, gak diikutin. Tapi berharap keluarganya baik-baik aja, gak bisa. Banyak orang berharap mungkin jadi orang yang berhasil di usahanya. Firman Tuhan udah ngajarin buat rajin, tapi gak diikutin apa yang firman Tuhan ajarin. Endingnya susah gak bisa masuk ke dalam keberhasilan itu. Nah seringkali kesalahannya apa? Udah kita yang salah, yang disalahin siapa? Orang lain, bener gak Bapak Ibu? Kadang-kadang suka gitu. Saya baru kemarin baca ayat Alkitab bagus, kalau gak salah di Amsal 19 ayat 3, kalau gak salah ya. Di mana dikatakan, kebodohan membuat jalan orang jadi sesat. Lalu gusarlah hatinya kepada Tuhan. Ini lucu loh, kebodohan orang yang bikin dirinya sesat, tapi hatinya gusar sama siapa? Sama Tuhan. Ya kan, sama kayak orang-orang gitu kan, gak bisa masuk gara-gara gak bawa KTP, yang disalahin siapa? Panitianya ya kan suka kayak gitu kan. Padahal yang salah diri sendiri. Nah, kadang-kadang kita sama Tuhan juga gitu kan. Anggap aja kita udah bersalah melakukan dosa, hidup kita kacau karena dosa. Yang disalahin siapa? Tuhannya. Tuhan kenapa kamu izinin aku kayak gini? Lah Tuhan mau bilang, lah lu ya kan lu sendiri yang nyolong gitu ya. Lu sendiri yang udah bohong gitu ya. Lu sendiri yang udah melakukan A, B, dan C. Kok malah nyalahin Tuhan atau nyalahin orang lain? Kadang-kadang kita kesalahannya gitu. Berhenti menyalah-nyalahkan, mulai akui kesalahan. Itu kunci kalau kita pengen bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dengan baik. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang bisa kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Yang keempat, yang bisa kita pelajari hari ini adalah kita butuh orang-orang yang bisa memberikan masukan. Sorry, tadi baru poin kedua ya. Ini berarti poin ketiga ya Bapak Ibu. Tadi belum kan ya poin ketiga ya? Oke, poin ketiga dulu. Jadi poin ketiga yang bisa kita pelajari hari ini, kalau kita pengen bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dengan baik, yang ketiga yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki komunitas yang baik atau pertemanan yang baik. Ini juga penting. Kita lihat firman Tuhan pada Nehemia 4 ayat 12 sampai 13 dikatakan ada orang-orang yang datang kepada Nehemia sampai 10 kali dan memperingati Nehemia bahwa musuhnya akan menyerang dari segala arah.
Ketika Nehemia dengar ini, dia pun memberikan pedang, tombak dan juga panah kepada orang-orang untuk melakukan penjagaan di belakang tembok, di area terbuka dan juga di area paling rendah. Jadi ketika Nehemia dapat masukan dari orang sampai 10 kali, dia jadi lebih bijaksana. Penjagaan dia lebih bagus lagi. Nah sama dengan kita. Kita butuh teman-teman yang bisa kasih masukan yang bagus. Bisa mengingatkan kita, bisa mengoreksi kita. Karena kita sebagai manusia kadang-kadang kita gak tahu yang terbaik. Kita butuh orang lain buat bantu ingetin kita. Makanya kan Amsal 17 ayat 17 bilang, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Makanya penting untuk punya yang namanya komunitas. Semua katakan komunitas. Nah Bapak Ibu udah punya belum komunitas di gereja? Bukan sekedar datang hari Minggu di gereja ya, tapi ikut komunitas kecilnya. Ikut cool, coba semua katakan cool. Nah, jangan cuma disebut, mulai diikutin komunitasnya Bapak Ibu ya. Kenapa sih kita sering kali gak mau ikut cool? Mungkin kadang-kadang kita merasa aduh orang-orangnya banyak yang nyebelin gitu ya. Tapi meskipun orang-orang di dalam komunitas gak sempurna, kita tetap butuh yang namanya komunitas. Saya mau kasih sedikit perumpamaan. Tapi sebelumnya saya mau give away buku. Ada yang mau dapat buku saya gratis? Boleh lihat tangan-tangannya yang mau? Ada yang mau? Boleh? Oke. Boleh gak saya minta satu pemuda yang mau buku ini ya, pemuda ya. Yang pemuda ya, ini khusus buat pemuda. Yang mau buku ini boleh maju ke depan, khusus pemuda. Ya, boleh? Ayo, boleh. Kita kasih tepuk tangan buat teman kita. Nah, tapi gak langsung diambil, ada jailannya dulu ya. Nah, ini sedikit trik ya Bapak Ibu, supaya orangnya naik, langsung lari tadi ya. Jadi gini, kita mau sedikit ilustrasi ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat firman Tuhan, katanya kan Tuhan adalah gembala kita. Kita adalah domba-dombanya. Nah sebagai domba-domba Tuhan kita butuh kawanan domba. Dan kawanan domba kurang lebih kayak gini. Ayo kita pura-pura jadi domba ya. Kita pura-pura jadi domba. Ya jadi domba gini. Tangannya di sini jangan di tangan. Nah gini ya. Nih domba A, domba B. Di dalam kawanan domba kadang-kadang gak enak loh. Ini cuma berdua. Kawanan domba yang asli kan banyak ya dombanya ya. Anggapnya pasti kayak ada benturan-benturan di kiri dan kanan kadang-kadang. Kadang-kadang dombanya bisa nginjek tangan satu sama lain nih. Gitu ya. Saling nginjek. Atau yang lebih parahnya kadang-kadang bisa di depan saya bisa ada domba lain. Ya, dan anggapnya hidung saya ada di bagian mana Bapak Ibu? Gak enak kan? Bau ya gak Bapak Ibu? Kadang-kadang bau, mencium bau pantat domba-domba lain yang gak enak ya kan? Gak enak. Tapi kalau kita ada di dalam kawanan domba, meskipun misalnya domba yang ini gak bisa dengar suara gembala, sepanjang dia ada di kawanan domba, kalau dia berjalan ikutin kawanan dombanya, dia bisa ikutin ke arah yang tepat dari gembala. Tapi kalau domba sendirian, dia akan mudah untuk gak dengar suara gembala. Dia akan mudah diterkam sama hewan buas. Tapi kalau di dalam kawanan domba, dia akan lebih aman Bapak Ibu. Dan lagi pula, meskipun mungkin kadang saya yang mencium bau orang lain, ada orang lain di belakang saya yang mungkin mencium bau saya juga. Di dalam komunitas mungkin kita akan merasakan kelemahan orang lain. Tapi jangan lupa orang lain sewaktu-waktu juga akan merasakan kelemahan kita. Komunitas gak sempurna memang. Tapi komunitas tetap baik, sehat. Tuhan pengen kita tinggal dalamnya supaya kita bisa saling mengingatkan dan menguatkan ketika dibutuhkan. Amin. Yuk kita kasih tepuk tangan buat teman kita. Thank you bro. Nih buku beneran, aku tepati janjinya ya. Ya jangan lupa dibaca ya, jangan cuma disimpan sampai berdebu. Jadi Bapak Ibu kita semua butuh komunitas. Kalau hari ini belum punya komunitas, jangan lupa join. Tanya ke leaders yang ada di sini. Saya mau join dong komunitas, saya belum punya. Mulai ikut Bapak Ibu. Itu penting untuk pertumbuhan rohani kita. Kita mau menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita, mulai ikut komunitas. Amin. Yuk kita angkat tangan kanan kita sama-sama. Coba tepuk pundak teman di sebelah kanan, bilang friend. Udah punya komunitas belum lu? Sekarang yang kiri, kita tepuk juga pundak di sebelah kiri. Bilang friend, jangan hidup sendirian aja. Oke? Itu poin yang ketiga teman-teman. Kita butuh satu sama lain. Yang keempat, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita udah poin keempat ya berarti ya tadi ya. Bukan poin ketiga ya. Ternyata udah sampai poin keempat. Nah kita lanjut ke poin yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir adalah poin yang kelima. Kelima adalah kita harus menjadi orang-orang yang ingat akan kesetiaan Tuhan. Menjadi orang-orang yang ingat akan kesetiaan Tuhan.
Kalau misalnya kita baca firman Tuhan kita akan menemukan pada Nehemia 4 ayat 14, dikatakan oleh Nehemia, ketika dia mengamat-amati, dia berdiri dan dia mengatakan pada penguasa-penguasa, pemuka dan orang-orang lainnya, janganlah engkau takut sama mereka, tapi ingatlah akan Tuhanmu yang maha besar dan juga maha dahsyat. Berperanglah untuk keluargamu, untuk saudaramu, untuk anak-anakmu, untuk istrimu. Jadi Nehemia mengingatkan orang-orang untuk mengingat. Coba semua katakan ingat. Remember. Don't forget to remember. Jangan lupa untuk mengingat. Karena kita seringkali gagal di dalam hidup ini karena kita lupa ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Nehemia pengen ingetin pada bangsa Yehuda, orang-orang yang ada di Yerusalem waktu itu. Nehemia pengen ingetin mereka, kamu ingat dulu nenek moyang kita? Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dihadang sama laut merah yang besar dan dikejar tentara Firaun dari belakang. Kelihatannya udah skakmat, Tuhan turun mengadakan mukjizat, laut merah terbelah dua, mereka selamat, tentara Firaun yang binasa. Kamu ingat zaman dulu ketika nenek moyang kita dari padang gurun gak punya makanan, gak punya minuman, Tuhan yang menurunkan ada roti dari langit, daging dari langit, dan juga air dari batu. Tuhan yang cukupkan kebutuhan kamu. Dan kalau misalnya Tuhan setia di masa lalu, Tuhan yang sama juga akan setia sama kita di masa yang sekarang. Itu yang Nehemia mau sampaikan kepada orang-orang waktu itu. Remember, ingat. Karena kita seringkali dalam hidup, kita jadi lemah karena suka lupa penyertaan, kasih, dan juga kuasa Tuhan. Coba mulai ingat apa yang Tuhan udah lakukan buat kita di dalam kehidupan kita sama ini. Saya mau kasih sedikit kesaksian sebagai penutup terakhir Bapak Ibu. Dulu waktu saya masih kuliah, saya kuliah di Amerika, liburan pertama saya itu ke Los Angeles waktu itu Bapak Ibu, ke LA. Dan waktu itu saya anggapnya kan karena liburan pertama baru masuk sekitar 3 bulan, saya kenal teman-teman tuh masih awal-awal lah, masih baru-baru. Saya belum kenal secara dalam, tapi kita pergi bareng-bareng. Kita pergi ke sana, kita liburan, setelah liburan kita mau pulang. Tapi waktu itu kita tuh kesananya road trip atau naik mobil Bapak Ibu. Jadi kita nyetir sekitar 7 jam ke LA, terus 7 jam mau balik lagi pulang ke rumah kita. Waktu itu kita berangkat dari sore hari, jadi pas malam-malam sekitar jam 2 pagi itu kita masih lagi nyetir perjalanan pulang ke rumah. Tiba-tiba teman saya yang lagi nyetir, dia bilang gini, semuanya diem. Gue udah siap, dia bilang gitu. Saya bingung kan, siap buat apa nih bro gitu ya. Saya bingung, ini siap buat apa. Tiba-tiba dia nginjek gasnya begitu kencang, rrrm gitu ya. Wah ternyata dia mau ngebut Bapak Ibu. Waktu itu lagi mau tikungan yang benar-benar lumayan curam tikungannya. Terus dia ngebut, gitu ya. Tapi waktu itu saya tenang-tenang aja. Kan baru kenal ya. Saya pikir ini anaknya kan lumayan anak bandel nih. Kayaknya nih jago mobil saya pikir. Kayaknya bisa drift. Saya pikir kayak gitu Bapak Ibu. Jadi tenang-tenang aja gitu ya. Dia ngebut yang singkat cerita pas belokan itu mobilnya gak belok Bapak Ibu. Lurus Bapak Ibu ketawa-ketawa hari ini. Waktu itu saya gak ketawa, diem kita. Mobilnya lompat, gitu ya. Anggapnya mobilnya tuh turunan kayak gitu, saya udah gak tahu apa yang dilewatin. Rasanya tuh kayak semak-semak gitu, kayak roller coaster tapi gak ada sabuk pengamannya Bapak Ibu. Naik turun jebret. Waduh di sana dalam hati saya udah mikir, kalau salah satu dari kita mati, saya gak kaget lah gitu ya. Pokoknya di sana saya udah dalam hati udahlah kayaknya hidup saya berakhir di sini gitu ya. Saya udah gak bisa lihat apa yang di depan, singkat cerita mobil kita berhenti mendarat, jegrek gitu ya. Kaca mobilnya udah ada yang hilang dan juga mobilnya udah rusak, udah gak bisa jalan lagi mobilnya. Kita lihat kiri kanan, puji Tuhan Bapak Ibu masih pada hidup semua. Cuman biru-biru sama berdarah dikit lah. Terus ya udah kita keluar, mobilnya udah hancur, udah rusak, udah hancur berantakan. Dan habis itu kita lihat ke belakang apa yang kita lewatin. Ternyata kita melewati sebuah rute di mana pas banget kita lewatin sebuah, anggapnya ada space kosong di mana mobil bisa lewat. Sedangkan kirinya itu ada generator listrik, kanannya ada beton besi yang anggapnya menjadi pembatas jalan gitu, ada beton besinya. Kita pas banget lewatnya di tengah, di space kecil itu sehingga kita gak nabrak beton besi, gak nabrak juga generator listriknya. Kita sampai dengan anggapnya selamat lah. Ketika teman saya lihat, teman saya bilang gini, wah untung banget. Kalau kita nabraknya generator listrik, mungkin bisa meledak, kita semua bisa terbakar mati. Kalau misalnya nabraknya beton besi itu, mungkin kita bakal anggapannya ya ada patah-patah atau sesuatu yang buruk bisa terjadi kalau nabraknya beton besi itu. Untung kita lewatnya ke tengah, jadi kita mendaratnya bukan karena nabrak sesuatu, tapi ya mendarat karena memang berhenti. Untung banget teman saya bilang gitu.
Pas saya dengar itu, saya percaya. Yang waktu itu bikin mobil kita bisa lewatnya pas dan gak hancur, pasti ada tangan Tuhan yang menyertai dan menolong. Dan di sana setiap kali saya punya masalah di dalam hidup sejak itu, saya ingat kembali kejadian itu. Saya ingetin diri saya harusnya udah mati waktu itu, tapi untungnya Tuhan selamatin saya. Makanya saya bisa hidup hari ini. Maka itu saya percaya kalau Tuhan sertai saya waktu itu, Tuhan juga akan sertai saya hari ini dan juga di masa depan. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah sama halnya dalam kehidupan Bapak Ibu, saya gak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari ini, saya gak tahu masalah apa. Tapi kalau Bapak Ibu survive dan bertahan hidup sampai hari ini, saya percaya artinya Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Masalah kita di masa lalu, Tuhan udah nolong kita sehingga kita bisa ada hari ini di sini. So don't give up. Jangan nyerah. Remember, ingat kesetiaan Tuhan. Tuhan yang mengatakan, aku gak akan meninggalkanmu ataupun membiarkanmu. Tuhan Yesus mengatakan, in this life, dalam hidup ini, kamu akan punya masalah, akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus mau mengatakan, remember, ingat, aku udah mati di atas kayu salib untuk menembus dosamu. Dan kalau Tuhan Yesus aja udah rela berkorban untuk menyelamatkan kita dari neraka, percayalah, dia juga yang menyertai kita di atas bumi ini. Dia akan menolong kita untuk menyelesaikan panggilan hidup kita dengan baik. Percaya sama Tuhan, miliki iman kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang setia. Meskipun masalahmu besar, Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Dan sama seperti Nehemia yang pada akhirnya berhasil menyelesaikan tembok Yerusalem. Dia menyelesaikan panggilannya. Begitu pula aku dan juga saudara, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita akan menyelesaikan panggilan Tuhan dengan baik. Ya, kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita pejamkan mata kita sama-sama. Kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang telah Kamu bagikan dan ingatkan untuk kami. Dan Tuhan, kami berdoa agar firman ini gak sekedar jadi informasi yang kami tahu. Mereka bisa sungguh-sungguh mentransformasi hidup kami. Biar Engkau yang pimpin kami, Tuhan. Ubah kami, Tuhan. Pakai kami, Tuhan. Supaya kami bisa sungguh-sungguh memuliakan Tuhan lebih lagi. Nah Bapak Ibu, jika firman hari ini menyentuh hatimu, boleh gak kita sama-sama letakkan tangan kanan kita di dada. Dan pribadi lepas pribadi kita terbuka sama Tuhan. Kita jujur sama Tuhan tentang pergumulan kita. Tentang mungkin masalah tantangan yang kita hadapi di tengah menjalani panggilan Tuhan. Mungkin orang lain gak tahu, keluargamu mungkin gak tahu. Hanya Engkau yang tahu hari ini. Biar Engkau cerita sama Tuhan. Dia adalah sahabatmu yang mengasihimu. Dia mau mendengarkanmu. Dan bahkan mau meneguhkan dan menolongmu. Jujur sama Tuhan hari ini. Mungkin ada yang punya tantangan di dalam hal keluarga. Mungkin ada yang punya tantangan dalam hal pekerjaan. Mungkin ada yang punya tantangan dalam hal pelayanan. Tantangan dalam hal kesehatan. Jujur sama Tuhan. Tuhan, inilah pergumulanku Tuhan. Aku bawa ke bawah kaki-Mu. Dan dengan kerendahan hati aku mau minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong aku. Karena sendirian aku gak bisa apa-apa. Tapi bersama Tuhan gak ada yang mustahil. Help me Lord. Kita katakan apa adanya kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang mau menolong setiap dari anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia. Biarlah Tuhan yang terus urapi kami Tuhan. Bukan cuma hari ini Tuhan. Tapi dalam keseharian hidup kami, biar Engkau yang hadir dan berjalan bersama dengan kami. Biar Engkau yang pimpin kami. Pimpin gereja ini Tuhan. Pimpin keluarga kami. Pimpin kami dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau mikir rencana yang indah, rencana yang baik, dan masa depan yang dahsyat bagi setiap dari kami. Kami bersyukur mikir Tuhan seperti Engkau. Dan kami pengen declare hari ini sama-sama, bahwa you are always more than enough. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Jadi kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang diberkati sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kita disebut orang-orang yang berbahagia karena kita mau melakukan firman Tuhan. Amin. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita memberi dengan sukacita dan kita berdoa untuk persembahan yang ada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami terima. Dan biarlah itu tertabur di tanah hati yang baik, bertumbuh berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjalani setiap kehidupan kami, untuk mengenapi setiap rancangan. Diberkatilah hamba-Mu ini Tuhan, pemakaian tanda heran luar biasa menyertainya. Dan
Dan saat ini kami memberi persembahan syukur kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, diberkatilah setiap usaha pekerjaan dan pelayanan kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Baik, bagi Bapak Ibu yang menyaksikan secara online dapat memberikan persembahan dengan scan QR yang ada di layar Bapak Ibu Saudara atau transfer ke nomor rekening yang ada. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita akan mendengarkan LPG News. Dipersilakan multimedia. Shalom saudara, bersama saya Yunita, mari kita simak LPG News minggu ini. Doa, dan mari kita berdoa. Saudara, mari kita ikuti kegiatan doa di LPG Ministry. Ada 2 kegiatan doa yang luar biasa. Apa dia? Ini dia. Saudara dan saudariku, kalau saudara lihat di depan halaman gereja, kita sudah membuka konter ibadah. Di sana akan ada para hamba Tuhan yang melayani saudara. Saudara bisa mendapatkan informasi yang berhubungan dengan KUL, Community of Love, OTA, orang tua asuh, dan pelayanan pastoral. Nah, apa saja pelayanan pastoral? Saudara bisa lihat di layar. Belajar dan diperlengkapi untuk menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara, ayo kita ikuti Bible Study. Khusus di bulan Juli, kita akan mengadakan di tanggal 12 Juli dan 26 Juli. Ayo bergabung! Saudara juga bisa mengikuti media sosial kami, YouTube, Instagram, Facebook, bahkan saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap hari. Berikut informasinya. Dan berikutnya dari tim pujian dan penyembahan mengundang Anda yang rindu melayani sebagai imam musik, terutama untuk pemain piano, kaum pria untuk melayani sebagai worship leader dan singer. Ayo jangan sungkan untuk menghubungi KBRI. Ini adalah ajakan untuk jemaat yang rindu menyalurkan talenta Anda sebagai host LPG News. Mari bergabung bersama kami menghubungi Kak Fatih. Ini juga info yang luar biasa. Bagi saudara yang rindu melayani anak-anak dan remaja, kami membuka kesempatan melayani guru sekolah minggu, pembina GC atau junior church, pemusik, dan content creator. Saudara bisa menghubungi Kakak Esther atau bisa datang ke konter ibadah. Untuk info YDJ, Young Disciple of Jesus, kita akan mengadakan ibadah setiap hari Sabtu, setiap 1 bulan 2 kali. Khusus di bulan Juli, kita akan mengadakan tanggal 8 dan 22 Juli. Ayo anak muda bergabung bersama kami, seru loh. Oh iya, ada info juga nih. Untuk sosial media YDJ ada di Instagram yaitu @youngdjs. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikan melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi. Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar OTA, yaitu Orang Tua Asuh, bagi info untuk OTA Bapak Ibu dan Saudara dapat menghubungi Ibu Sri, dan kami menghimbau Saudara untuk mengikuti KUL. Untuk informasi Saudara bisa menghubungi Bapak Jeffrey. Nah, ini dia Gembala KUL dan wilayah KUL yang ada di GBI LPG. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, saya rindu melihat apakah dari Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini baru pertama kali hadir
Boleh lambaikan tangannya. Kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, ada Ibu yang di sebelah kiri ya. Selamat datang Bu, selamat beribadah di GBI Lewi Pondok Gede. Ada lagi yang sebelah kanan saya? Oh, ada seorang anak muda. Selamat datang, selamat beribadah di gereja GBI Lewi Pondok Gede. Baik, di ibadah kami ada 2 kali, jam 8 dan jam 10. Boleh sama-sama kita boleh datang beribadah jika Bapak Ibu belum punya tempat beribadah yang tetap. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari lebih lagi nyatakan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Kita ada di ujung ibadah, akhir ibadah kita siang hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita semua diberkati oleh hambanya ya, Brother Revi Halim ya. Dia tadi sudah saksikan ya, juga kehidupannya, pelayanannya. Kita doakan supaya rekan kita Brother Revi Halim ini, hamba Tuhan ini terus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dipakai terus menjadi berkat buat banyak orang. Bukan hanya tempat ini tapi lebih lagi. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan melalui hambanya. Pakai terus hambamu nih Tuhan. Luar biasa. Menyampaikan isi hatimu. Menyampaikan kebenaranmu Tuhan. Menyatakan kemuliaanmu Tuhan. Kami semua di tempat ini diberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bahkan hari ini kami sepakat Tuhan dengan apa yang disampaikan oleh firman-Mu. Bahwa kami semua Tuhan akan bersama-sama menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Semua daripada kami di tempat ini punya panggilan. Dan kami rindu setiap panggilan kami tidak ada yang gagal. Semua panggilan yang Tuhan tetapkan bagi kami di tempat ini akan digenapi, akan berhasil. Kita semua di tempat ini akan berhasil. Katakan dengan iman saudara, panggilan Tuhan atas hidupku akan digenapi dan berhasil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah siang hari ini, untuk lawatan-Mu tengah-tengah kami. Biar hari ini setiap pribadi demi pribadi diberkati, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak diberkati, setiap hubungan dipulihkan. Bahkan hari ini yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu mengalami kelepasan. Hari ini ada kemerdekaan daripada Tuhan. Hari ini ada revival, hari ini ada pemulihan. Karena setiap kuasa Tuhan hadir, Tuhan hadir, maka mujizat-Mu Tuhan terjadi. Terima kasih ya Tuhan, siang hari ini Tuhan, bahkan kami Tuhan yang hari ini mungkin memiliki pergumulan dalam bidang usaha, dalam pekerjaan. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Tuhan tolong kami, Tuhan yang setia menopang kami. Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kami dan Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Tuhan. Keluarga demi keluarga diberkati, suami, istri, anak-anak diberkati dalam pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan, studi. Terima kasih. Gereja Tuhan hari ini diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk revival, kegerakan ilahi terjadi di tempat ini, di Pondok Gede Plaza dan sekitarnya. Terjadi lawatan Tuhan, terjadi pemulihan, terjadi kegerakan dan kebangkitan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah tempat ini, berkati daerah ini ya Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan.
anak-anak-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Dan biarlah siang hari ini Tuhan, sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan, menyertai setiap daripada kami. Setiap langkah kami, bahkan waktu kami berjalan keluar dari tempat ini Tuhan. Penuhkan kami dengan berkat-berkat yang daripada-Mu. Mari arahkan hati kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, memberkati menyertai saudara sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan permai, dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua Bapak Ibu Saudara. God bless you, jumpa lagi minggu depan.